Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini bab ke-24, masalah orang yang takut terhadap kedudukan Robnya mendapatkan dua surga. Kita punya potensi dalam diri teman-teman sekalian, rasa takut dan rasa suka ya. Nah, cuman memang dalam Islam dianjurkan agar keduanya itu dialihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takut hanya kepada Allah. Kita cinta hanya kepada Allah, hanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Hidup seorang muslim semua untuk Tuhannya. Sehingga dia membantu orang, dia berbicara dengan orang, dia berteman sama orang, dia berbisnis dengan orang. Semuanya selalu dihubungkan dengan apakah Allah meridhoi itu atau tidak. Apakah Allah menerima itu atau tidak. Kalau sampai Allah bolehkan, dia jalankan, eksekusi. Kalau Allah tidak ridho, maka dia tinggalkan. Nah ini sifat orang-orang beriman. Jadi tidak bisa luput dari itu. Dan rasa takut ini, kalau ada dalam diri seseorang, maka akan sangat membantu dia teman-teman sekalian untuk tidak bergantung pada urusan dunia ini. Karena bagi dia yang penting Tuhannya. Kalau Tuhannya sayang, Tuhannya ridho, maka dia lakukan. Kalau Tuhannya benci, maka dia tinggalkan. Maka dia tidak pernah peduli dengan manusia. Bagi dia adalah Tuhannya. Karena memang tidak ada yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Apapun yang terjangkau oleh mata kita di langit, di atas bumi, ya, di dunia ini, di bumi ini, atau dalam lautan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan semua, Allah yang mengadakan, Allah yang mengurus semua itu. Ya. Maka kalau sudah muncul rasa takut dalam hati kita kepada Sang Pencipta Allah, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan ini tidak muncul kecuali sampai pada tingkat level seseorang itu selalu menjaga peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mengerjakan ketaatan itu wajib ataupun sunnah, atau dia meninggalkan hal yang dilarang, haram ataupun makruh. Di sini judulnya, kata penulis, bab ke-24, orang yang takut terhadap kedudukan Robnya mendapatkan dua surga. Beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rahman ayat 46 sampai 53. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dzawata afnan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Renungi artinya saudaraku seiman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini turun dari 1400 tahun yang lalu dan akan ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat nanti. Dan bagi orang yang takut saat menghadap Robnya ada dua surga. Maksudnya surga untuk jin dan surga untuk manusia. Allah SWT sebagaimana pisahkan kita di dunia, di akhirat juga nanti di surga berpisah. Ya, masing-masing punya surga. Dalam arti kata, lokasinya mungkin sama, tetapi Allah SWT pisahkan jin sendiri, manusia sendiri. Ya. Karena kita nanti akan bertemu di surga. Orang beriman sama orang beriman akan bertemu. Mereka saling kenal di dunia, mereka saling bercerita. Ya, pada saat ketemu di akhirat. Jin juga begitu, di alam mereka sendiri. Ya. Jadi masing-masing Allah siapkan. Bagi tapi saksi bahasan kita waliman khaf, dan siapa yang takut kepada Tuhannya, maka mereka akan mendapatkan atau Rabb menyiapkan untuk mereka dua surga, untuk jin dan untuk manusia. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bagaimana ada orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan? Kalau begitu siapa Tuhan dia? Siapa yang akan dia tunduki? Siapa yang akan dia patuhi? Padahal fitrah manusia butuh pada Tuhannya. Terbukti ini sering kita bahasakan dalam bab akidah. Kalau seandainya ada orang-orang yang sedang naik kapal. Kemudian di tengah lautan ada ombak yang besar dan mereka ya, kepepet. Sudah mereka tidak bisa lagi, tidak tahu harus menyelamatkan diri seperti apa. Di saat itu, di saat genting, kita akan lihat fitrah manusia akan kembali kepada Tuhannya. Subhanallah, ini penyebab daripada masuk Islamnya sahabat yang mulia Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Bapaknya Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, meninggal di perang Badar dalam keadaan kufur. Tapi Ikrimah pada saat dia mau masuk Islam di pembebasan kota Mekah, waktu Nabi Muhammad SAW menyerbu Mekah dan akhirnya menaklukkannya, Ikrimah melarikan diri dari Mekah karena dia tidak mau masuk Islam. Kemudian dia naik kapal, tujuannya ingin pergi ke Afrika, ke Ethiopia. Subhanallah, dengan hikmah Allah SWT, kapal itu di tengah lautan dihantam oleh ombak yang besar, badai, dan banyak di kapal orang-orang yang dia kenal itu membawa patung-patung yang mereka sembah. Maka masing-masing memanggil patung tersebut. Ombak makin kuat. Sehingga akhirnya terlihat depan mata Ikrimah, mereka pun membuang patung-patung tersebut. Ada juga yang terhempas, jatuh karena kuatnya badai dan ombak pada saat itu. Dan mereka akhirnya mengangkat tangan ke langit mengatakan, Tuhan selamatkan kami.
Akhirnya mereka kembali kepada fitrah mereka, mereka tahu ada Tuhan. Karena nggak mungkin teman-teman sekalian. Secara akal sehat, apakah masuk akal kalau seandainya sebuah rumah itu ada tanpa ada yang membangunnya? Atau menyalahnya sebuah lampu listrik tanpa ada yang merakit dan mengaturnya? Atau apa saja? Bagaimana bisa pergantian siang malam, turunnya hujan dari langit dengan kadar dan waktu yang tepat? Belum lagi penataan yang sangat rapi dari hutan-hutan, lautan, sungai, terus populasi-populasi hewan, tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Itu kalau nggak ada yang atur, nggak ada penciptanya, bagaimana bisa terjadi semua itu? Ya, itu nggak mungkin. Maka tidak ada alasan manusia untuk mendustakan Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengatakan, fihima ainani tajriyan, dan di dalam dua surga itu ada mata-mata air, ya. Maaf, zawata afnan, dipenuhi dengan pepohonan dan buah-buahan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihima ainani tajriyan, di dalam kedua surga tersebut ada mata air, ya, yang mengalir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Kemudian dikatakan fihima min kulli fakihatin zaujan, dan ya, di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Di sini Allah gambarkan surga supaya gampang ditangkap oleh mata manusia dan dengan akal manusia, maksud saya. Ya, karena kalau untuk digambarkan memang sulit karena sangat indah dan sangat luas. Sebagaimana Anda sudah lihat kita pelajari pada bab-bab yang lalu, ya. Luasnya sangat luar biasa. Istana seorang mukmin saja itu luasnya luar biasa gitu. Ya. Bisa seluas langit dan bisa seluas pandangan mata dia. Ya, ada sebuah athar pernah saya baca, bahkan jarak tanahnya itu 40 tahun dari awal tanah ke tanah yang ujungnya. Jadi sangat besar, dan orang ahli surga yang paling rendah derajatnya di surga itu memiliki 10.000 pelayan. Yang masing-masing pelayan membawa 2 nampan kiri kanan tangannya, dan dia memakannya tanpa merasa lapar, tanpa merasa kenyang. Ya, semuanya kenikmatan dari awal makanan sampai akhir. Berbeda keadaannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menggambarkan kepada kita supaya kita bisa tangkap. Dan subhanallah, ini secara fitrah, secara alami, di dunia sudah seperti ini keadaannya. Kalau orang punya villa besar, istana yang besar, karena dia orang kaya misalnya, ya, yang Allah berikan rezeki, maka itu sudah umum. Istananya besar, ya. Kemudian di sana pasti akan ada pohon-pohon dan buah-buahan. Itu sudah umum. Apakah di pohon-pohon itu yang berbuah, atau ada pohon-pohon taman yang indah, yang luas, yang dia bisa memanjakan tatapan matanya, dia bisa menenangkan fikiran dan hatinya dengan menatap pandangan yang indah itu. Demikian pula dia akan menikmati buah-buahan yang dihidangkan di atas meja di sebelah kursi yang dia duduk misalnya, sambil menikmati taman tadi. Kemudian pasti juga menyempurnakan itu dengan adanya mata-mata air, ya. Adanya mata air di situ, mata air yang mengalir, dia bisa dengarkan gemericik air, dia bisa menyentuh dengan tangannya air tersebut, dia bisa membasahi kakinya di mata air itu sudah umum. Istana-istana biasanya seperti itu, ya. Ya, masih banyak istana-istana peninggalan dari zaman dulu dan sampai sekarang masih menjadi sejarah bagi manusia. Memang umumnya seperti itu, ya. Kami pernah mengunjungi istana Hamra di Spanyol misalnya, peninggalan umat Islam. Itu umum seperti itu. Di dalamnya itu ada sumber mata air, ada taman yang luas, ya. Sampai sekarang pun seperti itu. Umumnya istana-istana, ya. Allah menggambarkan supaya akal kita mudah menangkap. Oh, memang indah sekali di sana. Karena ini sudah di dunia saya sudah sangat indah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menggambarkan di sana ada banyak buah-buahan yang berpasang-pasangan, ya. Jadi bisa ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi sudah kita bahasakan pada saat menjelaskan jenis makanan dan buah-buahan dari surga. Di dunia sama surga ini hanya sama dari sisi nama. Seperti dalam surah Rahman disebutkan ada fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di surga itu ada buah-buahan, ada kurma, ada delima. Tapi ulama mengatakan ini hanya sama dari sisi nama, tapi akan beda bentuk dan juga rasanya. Dan sudah kita jelaskan hadisnya bagaimana Nabi SAW mengatakan besarnya
Ya, satu buah kurma di sana akan seperti tempayan. Tempayan itu tempat makan yang besar yang bisa nampung puluhan orang untuk makan dari satu wadah karena besarnya gitu. Satu buah kurma seperti itu. Dia lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih lembut dari bui. Bui itu busa yang ada di air, ya, di air laut. Itu seperti itu. Ya. Jadi hanya sama dari sisi nama tapi beda. Dan itu bukan mustahil. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa membuat kurma di dunia ini rasanya manis dan berbagai macam bentuk dan warna, maka di akhirat bukan mustahil penciptanya bisa menciptakan yang lebih baik daripada itu. Bagaimana Allah memberikan ide manusia di dunia bisa membangun building-building yang indah, villa-villa, istana-istana yang bagus, maka bukan mustahil di surga pun ada yang lebih baik daripada itu. Itu bukan mustahil semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan gambaran kepada kita di dunia dan itu pasti akan diberikan juga di akhirat. Sebagaimana kita hidup di sini teman-teman, kita juga akan hidup di sana. Itu rukun iman kaum muslimin. Mereka beriman dengan 6 rukun iman. Yang kelimanya adalah beriman kepada hari kiamat. Harus. Dan itu proses dari proses kematian, cabut ruh, kemudian masuk ke kuburan, kemudian ada proses kuburan alam barzah, menjadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Kalau dia patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi taman dari taman surga. Kalau dia durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kufur, maka akan jadi lubang dari lubang neraka. Kemudian dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar. Ya, di padang mahsyar namanya. Hari pengumpulan pada saat itu lalu ditimbanglah amal baik dan amal buruk. Kalau amal baiknya lebih baik, lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam surga yang abadi, kenikmatan abadi. Dan kalau dia amal buruknya lebih berat, maka akan masuk ke dalam neraka. Kalau orang kafir, orang musyrik, maka akan ke dalam neraka. Itu seperti itu digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengarkan hadis Nabi SAW yang merincikan tentang ayat ini. Ya. Tentang masalah orang yang takut terhadap kedudukan Robnya mendapatkan 2 surga. Hadis nomor 84 dari awal kita belajar, urutannya berarti sudah 84 hadis ya. Berbunyi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin di surga sungguh memiliki sebuah kemah yang terbuat dari sebuah intan berongga. Anda pernah lihat intan? Ya. Indah sekali ya. Tapi dia besar dan berongga. Ya. Panjangnya 60 mil. Ya, Anda bisa bayangkan 60 mil. Berapa kilometer ini? Puluhan, 70 sekian kilometer gitu kan. Pada setiap sudut terdapat istri yang tidak bisa melihat atau dilihat oleh orang lain. Yang mereka dipergilir oleh orang mukmin. Juga 2 taman yang bejana-bejananya terbuat dari perak dan segala isinya. Jadi setiap sisi ada taman, ada taman, ada taman. Di depan, di belakang, di samping. Di semua itu ada bejana-bejana, wadah untuk minum. Ya. Itu dari perak. Dan juga diisi, ya, dengan isinya sudah dengan minumannya. Serta 2 taman yang bejana-bejana terbuat dari emas dan segala isinya. Jadi ada taman-taman yang berisikan bejana perak, ada taman-taman yang berisikan bejana dari emas. Dan kita sudah tahu ini 2 benda yang logam mulia yang dianggap mahal gitu kan, dalam hidup manusia gitu. Yang menghalangi mereka memandang Rabb mereka hanyalah ridhaul kibriya atau tirai keagungan pada wajahnya di surga Aden. Maksudnya tidak bisa mereka melihat Tuhannya kecuali tadi sudah kita jelaskan di bab sebelum bab 23 kita akan lihat nanti. Allah SWT akan perlihatkan tapi setelah sekian lama ya ahli surga masuk ke dalam surga karena menunggu dulu semua yang masuk ke neraka dulu dibersihkan dosanya lalu kemudian mereka masuk ke dalam surga. Hadis ini riwayat Bukhari yang menandakan berarti hadis sahih di jilid 8 halaman 624 dan Imam Muslim jilid 13 halaman 16.